Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Dalam video kali ini, saya akan menjawab ya pertanyaan-pertanyaan teman-teman. Banyak pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman, baik teman Facebook ya, teman WA, menanyakan itu apa namanya? Ya, insomnia pokoknya mengenai penyakit insomnia ini ya. Banyak pertanyaannya nih, satu-satu dulu ya. Mulai dari pertanyaan dari Teh Alin ya. Teh Alin dari Banten menanyakan, katanya Teteh, itu susu kambing rasanya kayak gimana gitu. Susu kambing teteh rasanya teh tawar, sama kayak susu ultra gitu ya, ultra yang plain rasanya tawar. Cuman kalau susu kambing tuh agak bau kambing gitu ya, bau pokoknya bau kambing deh. Terus ada pertanyaan lagi, katanya, Teteh gimana kalau yang punya asam lambung konsumsi susu kambing, katanya boleh apa enggak, bahaya apa enggak? Saya juga sebenarnya punya asam lambung ya. Saya konsumsi susu kambing, tapi di saya alhamdulillah nggak apa-apa gitu, malah efeknya baik ke badan. Efeknya tuh malah ya pokoknya jadi enak dah di badan, yang tadinya lemes jadi tenaganya jadi pulih kembali. Terus yang tadinya nggak nafsu makan ya jadi nafsu makan lagi gitu, efek di saya. Nggak tahu ya kalau di teman-teman gitu efeknya kayak gimana. Kalau di saya efeknya gitu. Saya juga punya asam lambung. Terus katanya ada pertanyaan lagi. Maaf saya tulis soalnya pertanyaannya tuh banyak banget. Nggak ingat, jadi takutnya lupa gitu, jadi aku tulis. Teteh, katanya, saya tidurnya putus-putus, kalau udah bangun gak bisa tidur lagi. Teteh dulu kayak gitu nggak? Nanya gitu. Iya sama, dulu saya juga kayak gitu. Kalau udah misalkan nih tidur jam 8, terus jam 10 tuh udah bangun. Udah bangun tuh udah nggak bisa tidur lagi. Tidur tuh 2 jam dalam semalam. 2 jam juga itu tidurnya nggak nyenyak gitu, kebangun mulu, tiap 5 menit bangun, 5 menit bangun gitu. Jadi gitulah, nggak nyenyak, tidur ayam istilahnya ya. Terus pas insomnia teteh nafsu makan apa enggak? Jawabannya enggak, kurang ya. Yang biasanya makan sehari 3 kali, pas insomnia sehari sekali makan. Itu pun dipaksa karena takut sakit takut penyakit emahnya tambah parah gitu kan. Aku punya penyakit emah di lambung. Terus nanya lagi, waktu insomnia tidurnya kayak mimpi-mimpi gitu gak? Katanya kayak tidur ayam. Iya, pas insomnia tidur iya, kata saya juga gitu, tidurnya tuh gak nyenyak. Pokoknya tiap 5 menit bangun lihat jam gitu. Perasaan lama banget gitu, mau pagi tuh lihat jam tuh kayaknya tetap aja jam segitu gitu, gak berubah-ubah jamnya. Padahal sebenarnya kalau bisa gitu ya, kalau punya penyakit insomnia tuh nggak boleh sering lihat jam gitu. Kalau tidur aja, gak usah mikir ini aku tidur udah berapa jam gitu. Gak usah mikir gitu. Yang penting mah tidur aja gitu. Gak usah mikirin berapa jam banyak tidur. Yang penting mah pas bangun badan enak itu, seger. Nah itu udah bagus gitu. Gak usah mikirin tidur aku berapa jam gitu, gak usah dipikir-pikirin. Jadi kalau dipikirin tuh nambah gimana ya, nggak hilang gitu, gak bakalan hilang penyakit insomnianya gitu. Jangan, pokoknya pikiran yang gak penting kalau bisa tuh dibuang aja ya gitu. Terus katanya waktu insomnia tidurnya berapa jam semalam? Itu 2 jam, paling lama tuh 3 jam. Itu juga tidurnya
tidur ayam itu gak nyenyak, sering bangun. Awal bisa tidur normal katanya gimana kak? Teteh mbak, awal bisa tidur normal ya gitu, pokoknya tiap bulan tuh jam tidur aku bertambah, yang asalnya cuman semalam bisa tidur 2 jam apa 3 jam, bulan besoknya jadi 4 jam gitu, 4 sampai 5 jam. Terus bulan berikutnya 5 sampai 6 jam. Alhamdulillah sampai normal bisa tidur 8 jam lagi kayak dulu. Terus nanya lagi nih, waktu pertama minum susu kambing langsung bisa tidur apa enggak katanya gitu. Ya namanya juga ya herbal gitu ya, kan herbal mah butuh proses gitu ya. Jadi nggak bakalan langsung kayak minum obat meriang gitu yang pas diminum langsung enak itu, langsung meriangnya langsung hilang gitu. Ini kan enggak, berproses. Harus, jadi intinya harus sabar, harus konsisten, harus telaten gitu. Kalau penyakit kayak gini tuh nggak bisa diburu-buru pengen sembuh, nggak bisa. Nggak langsung efek sih. Kalau minum susu langsung bisa tidur katanya enggak, bertahap gitu. Pokoknya dirutinkan dulu selama 1 bulan minum susu kambing hangat murni sebelum tidur. Nah aku juga efeknya baru kerasa tuh pas udah sebulanan minum gitu, jadi jam tidur aku tuh jadi bertambah gitu, terus ke badan juga jadi enak, yang tadinya lemes gak nafsu makan, pokoknya badan jadi lebih bertenaga gitulah istilahnya, tenaganya jadi pulih kembali, terus nafsu makan juga jadi pokoknya doyan makan lagi gitu. Terus katanya ada lagi nih dari Bunda Merisa Pratiwi di Facebook ya. Cara ngilangin insomnia karena pikiran on terus katanya gimana? Kalau aku sih sebisa mungkin ya alihin aja, gak usah dipikirin terus jadi kenapa gak bisa tidur. Yang ada kalau dipikirin terus ya jadi nggak bisa tidur gitu. Alihin aja, apa kayak baca buku kayak, kataku juga ngaji kayak ya, pokoknya kegiatan bermanfaat gitu ya. Hobi apa gitu, apa hobinya misalkan nih teteh nih hobinya, bunda nih masak misalkan nih, apa bebenah gitu ya, lakuin aja itu sesuai dengan hobi gitu. Jadi jangan terlalu dipikirin aja, takut gak bisa tidur misalnya, kalau malam takut gak bisa tidur itu dipikirin terus jadi malah gak bisa tidur beneran itu ya. Kalau aku mah kalau malam nih misalkan gak bisa tidur ya banyakin itu aja, zikir gitu ya. Kalau umat muslim zikir, baca Quran, sholat sunnah itu insya Allah sangat-sangat membantu. Pokoknya eling lah istilahnya kata orang Sunda ya, banyak mendekatkan diri sama yang di atas gitu. Terus pertanyaan yang kedua, sering gelisah karena mikirin gak bisa tidur katanya. Yaitu dia gelisah itu disebabkan karena terlalu dipikirin, harusnya ya relax pikirannya, relaxin aja gitu. Ya tidur aja, gak usah banyak mikir gitu. Pokoknya kalau mau tidur tuh baca doa gitu ya, kalau umat Islam gitu ya. 3 kul audubil binas sama audubil falak sama kul huwallah, terus ayat kursi dibaca, terus doa sebelum tidur dibaca, terus kalau bisa baca surat al-mulk sebelum tidur, insya Allah itu pikiran jadi tenang, disayang efek gitu. Terus bunda kambuh-kambuhan gak insomnianya? Alhamdulillah selama saya sembuh tuh sekitar bulan Desember ya, pertengahan Desember sampai sekarang alhamdulillah normal, nggak ada kambuh-kambuhan. Jangan sampai kambuh lagi, amit-amit saya nggak mau. Terus katanya bunda kan katanya olahraga, harus banyak olahraganya apa? Kalau saya sih olahraga kan banyak banget ya, bebas mau apa aja. Kalau saya kadang jalan kaki aja gitu kan, sambil ke pasar gitu pagi-pagi enak jalan kaki gitu. Kalau enggak sambil jalan kaki sambil nganterin anak sekolah, enak juga tuh, sambil sekalian berjemur gitu. Kalau enggak keliling-keliling rumah aja setengah jam, jangan pakai alas kaki, itu juga
enak membantu. Bisa naik sepeda, main sepeda gitu ya. Aku juga kadang main sepeda. Terus senam juga bisa, banyak di YouTube. Apa aja pokoknya yang penting badan tuh gerak ya, aktif. Jangan diem aja. Yang penting badan tuh gerak biar keluar keringat. Keringatnya keringat sehat. Katanya apa namanya? Nyapu di rumah, nyuci, olahraga nggak, Bun? Kalau kata saya beda ya. Keringatnya juga beda, keringat olahraga sama keringat ngerjain pekerjaan rumah gitu. Kecuali kalau nyapunya kali selapangan sepak bola. Itu olahraga juga kali ya. Bercanda. Terus dari Muhammad Azam, katanya dia udah 7 bulan gak bisa tidur. Nanya nomor 1, dulu emang gak bisa tidur sama sekali, Mbak, katanya. Dulu awal-awal insomnia bener-bener pernah gak bisa tidur sama sekali selama 3 hari 3 malam tuh, bener-bener gak tidur pernah. Tapi lama kelamaan adalah tidur 1 jam 2 jam 3 jam gitu. Dulu awal-awal insomnia iya pernah sampai 3 hari 3 malam enggak tidur sama sekali, sampai mata udah kayak mau keluar gitu, kepala udah berat kayak apa gitu ya, pokoknya udah nggak karuan ya, pokoknya linglung, kelayangan segala macem ada, pokoknya sensasinya banyak banget kalau nggak tidur. Nomor 2, Mbak dulu berapa lama kena insomnia? Saya insomnia sekitar kurang lebih 6 bulan ya, dari bulan Juni tahun 2021 sampai bulan Desember, pertengahan Desember lah 2021. Katanya saya udah ke psikiater tapi obatnya nggak mempan katanya. Kenapa ya, Mbak? Gitu, nanya gitu. Kalau masalah obat mempan apa nggak mempan ya kurang tahu, saya juga lebih lanjut balik lagi gitu, tanya lagi sama dokternya, tapi ada beberapa kemungkinan menurut teman-teman ya yang udah sharing gitu. Beberapa kemungkinan antara lain minum obatnya mungkin ya tidak teratur, terus belum memperbaiki gaya hidupnya belum diperbaiki, misalkan kurang gerak, makan makanan yang bergizinya kurang, terus apa ya pokoknya sering main gadget itu berpengaruh banget. Terus tidur siang lama gitu, kalau tidur siang lama misalkan yang bisa tidur siang nih, tidur siang terlalu lama bisa jadi malamnya nggak bisa tidur gitu. Terus sering makan makanan yang mengandung zat kimia pengawet dan penyedap, nah itu juga harus dihindari gitu kalau lagi sakit kayak gini. Pokoknya zat yang mengandung zat kimia kalau nggak bisa dihindari minimal dikurangin gitu ya. Terus yang suka merokok itu juga, terus pemakai alkohol tuh. Terus barangkali obatnya tidak cocok, berarti harus nanya lagi ke dokter gitu biar ntar dikasih obat yang tepat, yang sesuai dengan penyakit yang kita derita. Terus obatnya diminum tidak sesuai dengan resep yang dianjurkan dokter. Terus ada gangguan jiwa lain yang belum diketahui seperti bipolar, skizofrenia, dan lain-lain sehingga obat dosisnya tidak tepat. Terus ada pertanyaan lagi, banyak banget sebenarnya pertanyaan yang masuk ya. Cuman ini hanya beberapa orang aja yang aku catat di sini. Apakah ada makanan yang dipantang katanya selama insomnia? Kalau makanan sih bebas ya, tapi ada sih beberapa ya kalau saya yang dipantang. Jangan terlalu makan makanan yang itu ya pedas, terus banyak zat kimia ya, pengawet pewarna yang kayak gitu, pengembang. Terus kalau bisa jangan minum kopi gitu ya, kopi sama teh kan itu ada kafeinnya ya, yang bisa bikin gak ngantuk gitu. Sebisa mungkin hindari itu. Kalau saya kebetulan saya nggak suka kopi gitu ya, saya mah nggak pernah ngopi. Terus ada yang nanya lagi apa katanya,
banyak pertanyaan tuh. Cara minum obat psikiater katanya agar tidak ketergantungan gimana? Kalau menurut saya tapi takut salah juga ya. Tapi gak apa-apa, di sini saya share sedikit. Tapi kalau biar jelas gitu ya, lebih jelas mah tanyakan aja sama ahlinya ya, ke poli jiwa psikiater itu. Cara minum obat psikiater agar tidak ketergantungan. 1. Minum obatnya harus sesuai dengan indikasi dan dosis yang terpantau oleh dokter atau spesialis yang berkaitan. 2. Tidak putus obat tanpa konsultasi kepada dokter yang menangani. 3. Tidak merubah dosis sendiri tanpa anjuran dari dokter yang menangani. 4. Rajin berkonsultasi, melaporkan perkembangan diri setiap pertemuan ke psikiater. Bisa ya online via Halodoc atau Alodoc, biayanya kalau nggak salah ya 35.000 per konsultasi. Di situ sih kalau sekedar konsul gitu ya cukup efektif, karena kan mau nggak mau ya dalam percakapan itu dokter harus menjawab semua pertanyaan yang kita tanyain gitu ya. Kalau belum dijawab ya itu percakapan nggak bakalan berhenti sendiri gitu. Tapi kalau nanyain ke dokter offline ya, kadang tuh dokter gak jawab gitu ya, cuma nulisin resep dokter doang, resep obat, resep dokternya sibuk nulisin resep obat gitu ya. Jadi ada tergantung dokternya juga sih ya, ada yang komunikatif, ada yang enggak gitu. Tapi pengalaman pribadi saya sih lewat online itu lebih efektif, lebih komunikatif gitu. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan tuh lebih jelas gitu, dijawab semuanya. Terus apa ya? Ya kenapa katanya kalau nggak tidur nggak tidur itu kena mental? Emang iya. Orang tuh kalau kurang tidur ya jadi gimana, sensitif, mudah takut gitu, terus mudah cemas, mudah marah, mudah pusing, mudah sakit, mudah sedih, mudah terkejut, mudah terbawa perasaan gitu. Dengar suara klakson motor aja terasa suara klakson kapal. Kalau punya penyakit kayak gini gitu. Terus pokoknya dingin sedikit langsung menggigil gitu. Pokoknya harus benar-benar dijagalah, hati-hati dalam memilih bacaan, dalam googling penyakit gitu ya, penyakit insomnia. Terus pilih teman ngobrol yang membuat nyaman gitu, bisa kasih masukan, bisa nenangin kita gitu. Terus katanya apalagi, suplemen yang bagus untuk penderita insomnia. 1. Magnesium gliconat. Cari pokoknya, googling, ada pasti yang kayak gimana. Di online juga banyak pasti. Terus magnesium trionate, terus B kompleks juga bagus. Yang paling murah aku juga konsumsi yang dari merek itu, IPC yang vitamin B kompleksnya. Vitamin A, terus melatonin. Dosisnya ada 3 mg, 5 mg, 10 mg. Terus suplemen itu memperbaiki yang kurang di dalam tubuh kita ya, bukan sebagai obat kalau suplemen. Jadi memperbaiki yang kurang di dalam tubuh kita gitu. Terus macam-macam insomnia akut dan insomnia kronis. Insomnia akut mah terjadi tidak setiap malam dan tidak lebih dari 3 bulan, itu yang akut. Kronis terjadi minimal 3 kali dalam seminggu selama 3 bulan lebih. Terus ada yang insomnia primer katanya. Itu mah insomnianya yang tanpa disertai dengan penyakit lain. Contohnya saya gitu ya.
saya contohnya insomnia primer, soalnya nggak ada penyakit lain gitu, saya cuman awalnya aja karena sakit demam. Kalau insomnia sekunder itu disertai dengan penyakit lain, contohnya ada penyakit jantung, diabetes yang kayak gitu ya, sehingga menyebabkan tidak bisa tidur gitu. Terus pokoknya gitulah, harus banyak makan makanan yang bergizi, bernutrisi, memperbaiki pola pikir, pola makan, pola hidup, seperti hindari pikiran-pikiran atau hal-hal yang gak bikin tenang gitu ya. Terus batasi penggunaan gadget gitu ya, karena radiasi elektronik itu sangat-sangat memicu sekali ya insomnia. Yang paling utama tuh perbanyak diri kita itu mendekatkan diri kepada Sang Pencipta ya, banyak tobat gitulah, banyak berdoa sama ibadah intinya. Terus apa katanya teteh, ibadahnya contohnya gimana lah, ibadah apa ya, banyak lah ibadah mah, terserah kalian mau apa aja gitu lah kalau umat muslim gitu. Kalau saya masih sholat sunnah gitu, sholat tobat gitu, sholat hajat, istihoroh, tahajud yang kayak gitu-gitu. Terus baca Al-Quran minimal sehari lah sejud, kalau gak bisa ya, kalau gak bisa minimal dengerin murotal Quran aja gitu di HP ya. Terus dengerin ceramah atau kajian bisa. Terus zikir pagi petang itu bagus banget. Perbanyak istighfar gitu ya, perbanyak istighfar, perbanyak sholawat gitu, insya Allah. Pokoknya kunci kesembuhan itu ya sebenarnya ada di diri kita sih. Kalau kita pengen sembuh tuh ada di diri kita sendiri, jadi harus kita yang ini bangkit gitu. Jangan ini putus asa gitu, aku mah ini kayaknya nggak bakalan sembuh. Pokoknya harus yakin gitu, kita itu bakalan sembuh, Allah itu bakal nyembuhin kita gitu. Harus sering-sering bilang nih, badan saya sehat, badan saya kuat, saya bahagia, sering bilang gitu ke badan gitu. Itu afirmasi positif katanya. Setiap bangun tidur tuh gitu, harus bangun tidur tuh gitu, badan saya sehat, badan saya kuat, jiwa saya sehat ya, raga saya kuat gitu. Insya Allah itulah sangat membantu karena pokoknya segala sesuatu tuh tergantung kita juga ya. Kalau kita pengen sembuh, kita yakin, kita udah ikhtiar sebisa mungkin yang kita lakuin itu, udah berdoa, udah segala macem, terus yakinin diri kita gitu, kalau kita tuh pasti bakalan sembuh, pasti sembuh gitu. Pokoknya kalau punya penyakit gini tuh jangan, harus aktif gitulah, jangan diem aja menyendiri gitu, itu nambah penyakit lagi gitu. Harus tetap aktif, tetap lakuin apa yang biasanya kita lakuin sebelum sakit gitu. Misalkan nih bebenah, masak, kalau ibu-ibu ya iya gitu, kayak gitu. Lakuin hobi, misalkan nih aku juga kemarin kadang kalau ada kajian gitu di dekat rumah itu dipaksain, nggak males itu ikut, tiap ada malam Jumatan ikut gitu, itu sangat membantu. Jadi kita lupa kalau kita tuh punya penyakit gitu, istilahnya kabang berangken gitu ya, kabang berangken, tapi harus hal-hal yang baik gitu, yang positif. Udah, sekiannya video dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf ya, masih banyak kekurangan. Mudah-mudahan yang punya penyakit seperti saya segera diangkat penyakitnya sama Allah ya,
selalu diberikan kesehatan lahir dan batin, jasmani rohani, jiwa dan raga ya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.